Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikutnya, di sini kita akan mencoba untuk membahas mengenai makna sholat dan zikir. Sholat secara bahasa itu diartikan sebagai doa, ya, di mana doa itu adalah meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama meminta dalam hal kebaikan. Sedangkan sholat menurut istilah yaitu semua perbuatan atau perkataan yang diawali atau dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu mengenai makna dari kata sholat. Nah, tadi di mukadimah kita sudah menjelaskan mengenai sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, di sini kita perlu memahami secara teknis atau secara praktiknya, ya, di mana sholat itu adalah semua perbuatan dan perkataan, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara praktiknya. Jadi kita perlu memahami ilmunya, ya, bagaimana cara takbiratul ihram, ya, bagaimana di situ kita membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, bagaimana itidal, sujud dan lain-lainnya. Itu perlu kita pahami, ya, dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu mempelajari sebelumnya. Nah, mengenai pentingnya sholat, maka seorang anak yang usia 7 tahun itu sudah dianjurkan untuk belajar sholat, ya, walaupun dia bacaannya kurang bagus, praktiknya kurang bagus, tetapi di sini perlu diajarkan oleh orang tuanya. Maka orang tua di sini wajib untuk mendidik anaknya dalam menjalankan sholat, ya, 5 waktu. Ketika anak tidak mau melaksanakan atau mendirikan sholat ketika usia 7 tahun, maka di situ perlu dibimbing, dinasehati, ya. Nah, ketika usia 10 tahun tidak mau, maka di situ kita boleh, ya, untuk memukul kakinya dengan barang yang kecil. Nah, itu, ya, saking pentingnya sholat. Nah, dengan mendirikan sholat, ya, dengan kita selalu berzikir, karena di dalam sholat itu kan ada doa, ya, ada doa yang terkandung di dalam sholat. Maka apabila kita betul-betul mendirikan sholat, di situ ada doa, yakin dengan doa yang dibacakan dalam sholat, maka faedahnya atau manfaat dari sholat itu bisa menenangkan kita, menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan bisa membawa sholat itu ke dalam hal-hal kebaikan. Nah, di sini ada zikir yang dibacakan di dalam sholat, ada doa, sehingga dengan zikir dan doa dalam sholat tersebut itu akan menumbuhkan kekuatan, ya, kekuatan yang dapat mewujudkan kita itu bertambah kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Berikutnya di sini kita perlu memahami mengenai salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis shalah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, bacalah kitab Al-Qur'an ini yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya untuk senantiasa membaca dan memahami Al-Qur'an, ya. Dan di samping itu ini digandengkan, ya, di samping kita memahami Al-Qur'an dengan baik, di sini kita perlu mendirikan sholat. Karena sholat ini apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan mendirikan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini salah satu manfaat dari mendirikan sholat itu ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang itu adalah maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan maka dengan sholat itu akan menghalangi, ya, kita tidak jadi untuk melakukan maksiat atau dosa tersebut. Dan mungkar, ya, kita akan menambah keimanan, menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita tidak mungkin untuk berbuat ingkar kepada Allah atau berbuat yang dapat memutuskan keimanan kita, ya, atau melemahkan iman. Justru dengan sholat kita akan menambah kekuatan keimanan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain. Jadi terbantu dengan sholat itu, dengan kita mampu mendirikan sholat, sehingga kita akan bisa atau mampu menjalankan semua perintah Allah yang lainnya selain dari itu sholat. Kemudian di sini di ayat berikutnya atau di potongan ayat berikutnya, wala zikrullahi akbar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah, ya, di sini maksudnya adalah ke sholat akbar.
Nah, ini itu lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi tadi as-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ketika bangunan kuat tiangnya, maka bangunan tersebut akan kuat. Jadi diibaratkan seperti kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain seperti puasa, sodako dan lain-lain itu akan lebih kuat. Kemudian kita melakukan sodako, zakat, ya, melakukan ibadah-ibadah lainnya, tetapi kita tidak mendirikan sholat, maka percuma, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, ya. Nah, itu penting dari mendirikan sholat. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perlu kita pahami ya mengenai Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Salat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan penghindaran terhadap larangannya itu ditujukan untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Quran surat Al-Fatihah yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Nah, jalan yang lurus di sini adalah jalan jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jika doa ini terus diucapkan, ya. Nah, karena itu tadi kan sholat itu adalah menurut bahasa doa. Jadi Al-Fatihah, surat-surat yang lain, ketika ruku, ketika sujud, ya, duduk di antara dua sujud itu adalah semua doa. Makanya kita perlu memahami bacaan, praktik sholat seperti apa. Dengan kita mampu memahami itu, di situ penuh dengan doa, permohonan, ya. Kita makanya harus melaksanakan sholat dengan khusyuk karena di dalam sholat terkandung doa-doa, ya. Ketika doa tersebut diijabah, maka akan membantu kita segala keinginan, segala apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan cahaya petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ketika dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala menghalanginya, ya. Di sini kan kita akan terbimbing sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar tadi yang dijelaskan di Quran surat Al-Ankabut itu akan tersingkirkan. Kita tidak mungkin untuk melakukannya. Kemudian dilanjutkan kembali di sini kita perlu pahami mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang artinya hafidzu 'alas sholawati, peliharalah. Nah, di sini kan perintah juga Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kepada semua umat Nabi Muhammad atau orang muslim untuk senantiasa memelihara sholat 5 waktu, ya, sholat fardu dan sholat wusta. Nah, sholat wusta di sini banyak ulama mengatakan di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur, ya. Bahkan ini di semua sholat itu disebut dengan sholat wusta. Nah, ya, ini mengenai perbedaan pendapat. Kemudian waqumu lillahi qanitin. Nah, di sini wakumu. Jadi sholat itu tidak hanya dilaksanakan, ya, tapi di sini berdirilah. Berdirilah karena Allah, ya, wakumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Nah, ini jadi sholat itu perlu khusyuk, ya. Jadi perlu memahami bagaimana cara melaksanakan sholat, ya. Bacaan-bacaannya kita perlu memahaminya gitu. Oh, ini ada kandungan-kandungan doanya. Doa ini kita paham, kita memahami doa itu. Sehingga ketika kita membacakan doa tersebut, sehingga hati kita itu akan tertuju dengan Allah. Ketika sholat kita akan terkoneksi, terhubung dengan Allah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu semua pikiran, hati, ya, kita itu akan tertuju, akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai ketika sholat kita dari awal sampai akhir pikiran kita kemana-mana. Sholat dikerjakan, pikiran kita kemana, nah itu tidak bernilai sholatnya. Tapi di sini kita perlu khusyuk, ya, karena dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang orang tersebut dalam sholatnya ditegakkan dengan khusyuk. Nah, itu, ya, insya Allah akan mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua hadis yang perlu kita pahami, ya. Yang pertama, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang
mampu memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut ya. Jadi sebaliknya, orang yang tidak memelihara sholatnya, maka ia akan termasuk orang-orang yang celaka ya. Nah, di sini juga mereka yang senantiasa tidak mendirikan sholat itu nanti di akhirat atau di hari kiamat akan akan dikumpulkan. Dia akan bersama dengan orang-orang yang semasa hidupnya itu penuh dengan kekufuran, yaitu siapa? Korun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf ya. Nah, pada hari kiamat nanti. Ini adalah hadis riwayat Ahmad bin At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Kemudian di hadis berikutnya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan analogi ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa sholat 5 waktu yang dikerjakan itu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya. Nah, apakah masih ada daki yang tinggal barang sedikit pun? Lalu para sahabat menjawab, ya. Nah, di sini tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu itu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahan. Jadi kesalahan di sini atau dosa itu diibaratkan seperti daki yang menempel di badan. Ketika kita mandi setiap hari 5 kali, tidak mungkin daki itu akan menempel di badan kita. Nah, begitupun dengan dosa yang berlumuran ya, yang penuh di diri kita ketika kita tegakkan sholat dengan benar ya, dengan khusyuk ya, dengan benar-benar kita mendirikannya, maka otomatis semua dosa-dosa kita baik yang kecil, yang besar, disengaja tidak disengaja, semua akan terhapus dengan sendirinya dengan sholat. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mendirikan sholat, minimal sholat yang wajib 5 waktu ya. Begitu maksimalnya kita mampu mendirikan sholat-sholat yang lainnya ya, sholat rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu beserta sholat-sholat sunat lainnya. Demikian mengenai pembahasan di video ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video atau pada pembahasan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.